Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah Shadaq wa'dul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimakumullah, setelah kita membahas perjalanan tentang masalah sifat salat Nabi kita, yang mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ingin melakukan sholat. Apa yang dilakukannya setelah beliau berwudu, beliau mencari posisi kemana arah kiblatnya. Setelah menentukan bagaimana menghadap ke arah kiblat, beliau berdiri dengan tegak. Setelah menghadap semua tubuhnya, wajahnya, tangannya, semuanya ke arah kiblat, maka beliau mengangkat kedua tangannya dengan cara merapatkan semua jari jemarinya, tidak merenggangkannya, tetapi merapatkan semua jari jemarinya. Lantas memposisikan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya atau bahunya atau di bawah telinganya. Setelah itu beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Lantas beliau pun membaca, mengawali dengan kata-kata hamdalah, membaca secara sir ta'awud billah pada rakaat yang pertama. Kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah. Setelah beliau mengucapkan waladhdallin, maka perintah beliau untuk seseorang makmum yang berada di belakang imam serta imam yang memimpin di dalam sholatnya diperintahkan faqulu, apabila sudah mendengar ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, faqulu amin. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa-siapa yang mengucapkan aminnya berbarengan dengan malaikat ketika dia sholat, maka beliau akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, semoga kita ketika mengucapkan amin, menjaharkan bacaan amin kita berbarengan dengan malaikat, Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sudah kita sampaikan juga adanya perdebatan ketika Mu'ad bin Jabal, sampai batas itu, berdebat dengan seseorang yang bernama Salim, seorang pemuda dari Bani Salimah,
ketika Mu'ad memimpin sholat dengan bacaan yang terlalu panjang. Maka Salim dari Bani Salimah membatalkan sholatnya di belakang Mu'ad, meninggalkan sholatnya karena terlalu lamanya bacaan, terlalu panjangnya surah yang dibacanya, sehingga dia membatalkan sholatnya walaupun itu sholat wajib, walaupun ia dalam keadaan bermakmum di belakang imam, dia dalam keadaan berjamaah bersamanya. Maka ketika beliau membatalkan sholatnya, kemudian beliau sholat sendiri, menyelisihi imam yang ada di tempat tersebut. Saat sudah selesai Mu'ad memimpin sholat, ada yang berkata kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, ada seorang pemuda yang membatalkan sholatnya bermakmum di belakang dirimu." Maka Mu'ad mengatakan bahwa dia memiliki ciri munafik karena membatalkan sholat bersama imam. "Aku akan adukan perkara ini kepada Rasulullah." Akan tetapi si pemuda itu pun mengatakan, "Aku juga ingin mengadukan perkara ini kepada Rasul." Maka ketika Mu'ad mengadukan perkaranya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dipegang betul. Ketika Mu'ad mengadukan perkaranya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, si pemuda itu pun mengadukan perkara hal yang sama tetapi dengan alasan yang berbeda. Mu'ad mengadukan ada seseorang yang membatalkan sholatnya di belakang dirinya. Maka pemuda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh Mu'ad memimpin sholat dengan bacaan yang terlalu panjang." Maka Nabi alaihi salatu wassalam menasihati si pemuda tadi serta menegur Mu'ad. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan kepada pemuda tadi, "Sesungguhnya aku dengan Mu'ad berharap surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau lakukan di dalam sholatmu?" Maka pemuda itu pun mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika aku sholat, aku berharap agar Allah mengampuni diriku. Sungguh Mu'ad telah menyampaikan surat yang begitu panjang." Maka Nabi alaihi salatu wassalam dengan hadisnya yang masyhur, di potongan hadis itu diawali dengan kata-kata, "Afattanu anta ya Mu'ad?" Apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'ad? Diulang-ulanginya Nabi mengatakan sampai 3 kali perkara itu karena sholat seseorang itu dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal musalli yunaji rabbahu." Sesungguhnya seseorang yang sholat itu orang yang sedang bermunajat dengan Tuhannya. Maka jangan sampai membuat orang yang berada di belakangnya makruh karena terlalu panjangnya bacaan. Dan jangan sampai orang itu mengeluh karena terlalu cepatnya gerakan. Ada orang yang terlalu panjang bacaannya sehingga membuat orang itu di belakang makmumnya itu menjadi gelisah. Ada orang yang terlalu cepat sehingga si makmum tidak bisa mengejar bacaannya. Akan tetapi diperintahkan untuk mutawassal, sedang-sedang saja. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, beliau mempercepat bacaannya ketika mendengar adanya suara tangisan anak bayi atau anak kecil ketika beliau memimpin dalam sholat berjamaahnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, perkara tentang dialog Mu'ad kepada Rasul alaihi salatu wassalam sudah tuntas dan terbukti bahwa pemuda tersebut wafat sebagai syuhada. Serta Mu'ad pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah maha benar dan aku keliru," kata Mu'ad. Dia anak muda itu telah mati sebagai syuhada. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau sholat lail, ketika beliau sholat sunnah, ketika beliau sholat wajib setiap harinya. Yang pertama,
ketika Nabi alaihi salatu wasalam melakukan sholat wajib, yang memiliki buku kita sampai kepada poin yang ke-13, membaca Al-Fatihah dan surah dengan suara keras atau lirih. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam melakukan sholat wajib serta sholat sunnah, beliau melakukan sholat subuh membaca Al-Fatihah dan surah lain dengan suara yang keras secara jahar. Surat-surat yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam kalau pada sholat subuh beliau suka membaca pada rakaat pertama surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, kalau imam kita Ustadz Faris membaca 2 rakaat sholat subuh, As-Sajdah itu dipotong 2 bagian. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam mungkin mengkondisikan dengan kondisi kita, surat As-Sajdah ada pada rakaat pertama. Surat As-Sajdah dibaca pada rakaat yang pertama, dan surat Ad-Dahr atau Al-Insan, hal ata alal insan ila akhiril ayah, itu pada rakaat kedua. Jadi sholatnya panjang. Mungkin kalau pada zaman kita sekarang di belakang sudah pada dehem, kalau tidak ruku-ruku gitu, bacaannya terlalu panjang. Padahal seseorang yang sudah bisa menikmati dialog dengan Tuhannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholatnya, semakin lama panjangnya bacaan, semakin dia bisa menikmati iman di dalam dirinya. Jadi seperti apapun panjangnya bacaan, akan terasa kalau antum melakukan perjalanan ke tanah haram, ketika Allah takdirkan antum bisa berangkat umroh insyaallah ta'ala biidznillah, bermakmum di belakang imam haram, nikmat luar biasa. Bahkan terasa pada diri kita seolah-olah tambahi ayatnya, mudah-mudahan lebih panjang lagi, mudah-mudahan lebih panjang lagi. Karena nikmatnya sholat bermakmum di belakang orang yang saleh, di belakang orang yang menguasai hafalan Quran, di belakang orang yang benar-benar menguasai kaidah fikih bagaimana sholat seperti Rasul alaihi salatu wassalam. Ditunggu sujud sajadahnya, sujud tilawahnya, ditunggu bacaan ayat-ayat as-sajdahnya, karena ingin taqarrub ilallah ketika menyentuhkan kening ke tempat sujud. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan sesungguhnya posisi seorang hamba di hadapan Allah paling dekat ketika dirinya sedang sujud saat sholat. Ketika kita dalam keadaan sujud, maka kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam kalau pada sholat subuh beliau suka juga membaca surat At-Tur, beliau suka juga membaca surat Az-Zalzalah. Bahkan beliau pernah membaca pada rakaat pertama Az-Zalzalah, pada rakaat kedua Az-Zalzalah. Seorang rawi ketika menyampaikan hadis ini, beliau berujar, aku tidak bisa membedakan apakah Nabi alaihi salatu wasallam membaca surat Az-Zalzalah itu pada rakaat pertama dan rakaat keduanya karena beliau terlupa, atau hendak menyengaja memberikan contoh kepada para makmum. Bolehnya membaca surat yang sama pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau Nabi alaihi salatu wasalam selesai melakukan sholat subuh, beliau suka dengan surat-surat tiwal, surat-surat yang panjang di sholat subuh. Di sholat duhur dan sholat asar, beliau membaca suratnya secara lirih. Kalau pada sholat subuh dibaca secara jahar, kalau pada sholat zuhur dan asar dibaca secara lirih.
artinya tidak terdengar oleh para makmum. Akan tetapi kalau Nabi SAW melakukan sholat zuhur, orang yang dalam keadaan terlambat, ada yang pulang terlebih dahulu ke rumahnya, kemudian beliau sempat menyelesaikan buang hajatnya, lantas kembali untuk bermakmum bersama Nabi SAW untuk sholat duhur, beliau belum ruku pada rakaat yang pertama. Artinya panjangnya bacaan ketika sholat duhur, sampai-sampai seseorang sahabat bisa pulang ke rumahnya, kemudian mandi, buang hajat, setelah selesai kembali lagi, Nabi masih berdiri pada rakaat pertama. Kalau kita mungkin sudah banyak yang ngegelendang, tidak ruku-ruku. Seolah-olah Nabi memberikan kesempatan kepada para sahabatnya yang tertinggal, yang rumahnya jauh, yang ingin berjamaah bersama dirinya. Jadi dibaca sholat duhur juga cukup panjang. Bacaannya cukup panjang. Coba kita lihat di fotokopian yang kita bagi. Di sholat subuh disepakati bahwasanya beliau selalu membacakan surat-surat at-tiwal mufassal, surat-surat yang panjang-panjang. Di sholat maghrib surat qisar itu yang pendek, muqassar, kasar, diringkas. Beliau juga sering mencontohkan di sholat maghrib itu membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Kemudian beliau juga sering mencontohkan dengan bacaan-bacaan surat Awsat. Awsat itu yang pertengahan dari surat Qaf. Awsat itu sampai ke akhir surat An-Naba. Itu surat yang dikatakan mufassal, Awsat. Surat-surat yang tidak panjang dan tidak pendek. Itu dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Kalau surat-surat muqassar itu dari surat An-Naba sampai An-Nas. Itu muqassar. Surat-surat yang pendek-pendek. Jadi kalau imam baca An-Naba itu pendek. Kalau imam baca An-Nazi'at itu pendek. Kalau imam sudah melewati bacaan surat An-Naba, berarti suratnya surat Awsat. Surat-surat yang tidak pendek dan tidak panjang, pertengahan. Kalau surat At-Tiwal dari mulai Al-Baqarah sampai surat Qaf. Itu surat-surat yang kategori surat-surat panjang. Sekarang pertanyaannya, apakah sah seseorang yang sholat duhur dengan mengeraskan bacaan? Yang menjadi adah kebiasaan kita, kalau kita sholat duhur pasti sir, pasti tidak pernah mengeraskan bacaan. Kalau sholat maghrib baru kita jahar. Kalau sholat subuh kita jahar. Kalau sholat isya kita jahar. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau seseorang melakukan sholat maghrib secara sir, sholat duhur secara jahar? Apakah sah sholatnya atau tidak? Seseorang yang melakukan sholat duhur secara jahar dan seseorang yang melakukan sholat maghrib secara sir, subuh yang tadinya jahar diposisikan sebagai sir, yang tadinya sir diposisikan sebagai jahar, itu hukumnya tetap sah. Karena Nabi SAW pernah mencontohkan sholat zuhur dengan jahar. Beliau juga mencontohkan sholat maghrib dengan sir. Atau kama qala ulama di dalam kitab Syarah Al-Muwatta, bahwa tidaklah seseorang batal di dalam sholatnya
ketika dia membaca surat-surat secara sir pada sholat maghrib dan membaca surat-surat jahar pada sholat duhur dan asar. Artinya kita tetap sah. Kalau antum dalam keadaan masbuk di belakang imam, kemudian sholat subuh, apakah antum semuanya ketika meneruskan bilangan rakaat yang tertinggal dibaca secara jahar? Tidak. Dibaca secara lirih. Yang penting terdengar oleh diri kita sendiri saja. Tidak mungkin ketika kita tertinggal bilangan rakaat pada sholat maghrib, pada sholat isya, pada sholat subuh, kita masih memiliki 2 rakaat yang tertinggal, kemudian pada rakaat kedua kita jahar. Orang yang di sebelah kita sama 2 rakaat tertinggal dalam keadaan dia masbuk 2 rakaat, kemudian dia jahar. Yang di sebelahnya lagi, kemudian dia jahar, yang di belakangnya jahar. Semua bingung. Maka seseorang yang membacakan sir pada sholat-sholat jahar ketika dia masbuk, itu juga sah adanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam mengetahui bahwa Nabi membaca suara sir pada sholat duhur dan sholat asar. Beliau mengetahui dari gerakan jenggotnya. Jadi para makmum itu, para sahabat Nabi melihat Nabi itu bergerak-gerak janggutnya itu, karena dibacanya sholat zuhur itu secara sir. Yang ada, yang am juga untuk kita sholat duhur itu sir. Sekarang Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika beliau memberikan pelajaran kepada para makmum yang ada di belakangnya, mencontohkan membaca sholat jenazah secara jahar. Litadribat, untuk memberikan pelajaran kepada makmum bahwa contoh bacaan sholat jenazah demikian. Kalau kita lakukan di masjid kita, mungkin akan jadi dialog atau jadi obrolan yang agak lama nanti. Bisa jadi satu kitab mungkin. Si Anu mimpin sholat jenazah secara jahar gitu. Jadi ramai kalau di kita. Padahal Ibnu Abbas yang Nabi doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'win, beliau membacakan sholat jenazah itu secara jahar, pernah dibuktikan. Dan beliau mengatakan sungguh Rasul alaihi salatu wasallam melakukan hal ini. Berarti membaca sholat jenazah secara jahar boleh dituntunkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau sholat duhur dibaca secara sir, kalau sholat asar dibaca secara sir, maka apakah ada yang waktu duhur dibaca secara jahar? Ada tidak? Yang ada menjadi kebiasaan kita, seminggu sekali kita melakukannya secara jahar. Ada Jumat. Sholat Jum'ah waktunya duhur dibacanya jahar. Betul? Ada tidak waktu-waktu yang setelah sholat subuh kemudian kita berjamaah di lapangan dibaca secara jahar? Id dibaca secara jahar. Lantas kalau seseorang pada halaman 132 ingin melakukan sholat lail, kita kan setiap Ramadan melakukan sholat berjamaah yang kita kenal dengan sholat tarawih. Ghairu Ramadan, maka kita katakan sholat lail. Sebetulnya ada yang dikatakan sholat lail, ada yang dikatakan sholat tahajud, ada yang dikatakan sholat witir. Apa bedanya? Kalau witir Nabi memerintahkan kepada 3 orang sahabatnya, Abu Dzar Al-Ghifari, kepada Abu Hurairah, kemudian kepada salah seorang sahabatnya lagi memerintahkan, mewasiatkan untuk melakukan witir sebelum tidurnya. Amanahnya witir sebelum tidur, duha 2 rakaat, dan 3 hari berpuasa di Ayyamul Bid. 3 pesan ini disampaikan kepada Abu Dzar, kepada Abu Hurairah, yang satu lagi sahabatnya anda lupa. 3 orang ini pesannya sama. Sholat
witir sebelum tidur, 2 rakaat melakukan duha setiap harinya, dan berpuasa 3 hari pada hari-hari putih Ayyamul Bid. Dan kata ketiganya, sungguh kami tidak pernah meninggalkannya setelah beliau mewasiatkan hal itu kepadaku. Kalau di luar Ramadan, maka seseorang melakukan apa yang namanya sholat malam, dikatakan dengan sholat lail. Dikatakan dengan sholat lail. Sholat lail, apakah dibaca secara sir ataukah dibaca secara jahar? Antum sholat malam di rumah 11 rakaat dengan kaifiyah 2-3 kali, kemudian 5 dengan kaifiyah 4-4-3, 2 5 kali, kemudian 1 9 rakaat, kemudian 2. Nabi pernah melakukan sholat lail 9 rakaat terlebih dahulu, bilangannya ganjil dulu. La yajlisu hatta inda samina, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8 tasyahud dengan 2 tasyahud. Kemudian berdiri kembali, melanjutkan bilangan rakaatnya, baru pada rakaat ke-9 beliau tutup dengan salam. Jadi ganjil dulu di depan, baru genapnya di belakang. Ada contohnya. Lantas apa yang paling sering beliau lakukan di dalam sholat malamnya? Beliau mengatakan sholatul lail mathna. Sholat lail itu adalah 2-2. Maka beliau pun seorang pemimpin yang paling sempurna kepemimpinannya, sampai-sampai beliau memperhatikan sholat-sholat para sahabatnya. Beliau memperhatikan sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika sholat malam melintas di hadapan rumahnya, terdengar suaranya terlalu lirih sekali, bacaannya terlalu pelan sekali. Ketika melintas di rumah Umar Ibnul Khattab, bacaannya terlalu keras, sehingga dalam satu riwayat disebutkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli takhfidu min sautik. Kata beliau, aku melewati di depan rumahmu ketika engkau sholat lail dengan bacaan yang lirih sekali, yang rendah sekali bacaannya. Maka Abu Bakar menjawab, qala qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, beliau menjawab, wahai Rasulullah, zat yang aku bisiki. Abu Bakar menyampaikan ke Nabi, sholat lail itu seperti berbisik. Berbisik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena hajatnya beliau sampaikan secara rahasia. Dialognya begitu lembut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kata Abu Bakar, zat yang aku bisiki sudah mendengar ya Rasul. Jadi tidak perlu keras-keras. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Umar, wa qala li Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Umar, aku telah lewat di hadapan rumahmu ketika engkau sholat lail dengan bacaan yang keras. Dengan bacaan yang keras. Maka jawaban Umar, qala ya Rasulullah, uqidul wasnan wa atrudus syaitan. Kata Umar Ibnul Khattab, sesungguhnya ya Rasulullah, aku membangunkan orang-orang yang terlelap di dalam tidurnya. Jadi bacaannya itu dikeraskan menyengaja untuk membangunkan orang-orang yang terlelap di dalam tidurnya, supaya ngedengarkan bacaan Umar dan supaya teringat waktunya untuk taqarrub ilallah. Gitulah kira-kiranya. Kalau kita kan tidak terdengar apa-apa ya. Kalau di daerah-daerah, biasanya di kampung-kampung, ada adzan 2 kali. Betul? Ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Kalau kita mau tilik sejarahnya, zaman Nabi alaihi salatu wassalam adzannya 2 kali. Adzan yang pertama dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta,
yang berjalan dari rumahnya yang terlalu jauh dan tidak mendapati seorang penuntun, sehingga beliau sering terjatuh. Rumahnya itu harus melewati lembah untuk menghampiri Masjid Nabawi. Dan dia yang azan pertama kalinya sebelum azannya Bilal. Makanya ada istilah fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib itu subuh yang masih belum tampak. Itu mengingatkan untuk kaum muslimin yang suka sering terlalu nikmat tidurnya, sehingga tidak saja sholat lail, sholat subuhnya kesiangan. Jangankan bisa bangun di sholat malam, sholat subuhnya kelewat. Imam sudah selesai berjamaah, jamaah sudah bubaran dari masjid, baru mau mendatangi masjid. Kalau memang sudah taqarrub ilallah, insyaallah bil afiyah. Akan tetapi kebanyakan dari kita, banyaknya qiyamul lailnya tidak, subuhnya kelewat. Tapi Umar Ibnul Khattab mencela orang yang memanjangkan sholat malamnya sampai-sampai dia terlambat untuk hadir berjamaah pada sholat subuhnya. Jadi kalau memang mau sholat malam, sholat subuhnya itu jangan ditinggal. Begitu ya. Ketika Umar Ibnul Khattab menjawab untuk membangunkan orang-orang yang tertidur terlelap di malam hari, kemudian beliau pun mengatakan wa atrudus syaitan. Kata Umar, wa atrudus syaitan itu selain membangunkan orang yang terlelap, beliau mengatakan aku memiliki tujuan untuk mengusir syaitan. Kalau bacaannya keras, untuk tujuan mengusir syaitan. Maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Bakar dan memberikan nasihat kepada Umar. Dua-duanya diberikan nasihat. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, irfa' min sautik syai'an. Wahai Abu Bakar, tinggikan suaramu sedikit. Jangan terlalu lirih. Jangan terlalu pelan. Kemudian nasihatnya kepada Umar, wa qala li Umar ikhfid min sautika syai'an. Coba rendahkan sedikit, lirihkan sedikit suaramu wahai Umar. Berarti suaranya itu kalau kita sholat malam anjurannya tidak keras dan tidak lirih. Ini pelajaran buat kita ya. Kalau kita mau sholat malam, jangan terlalu keras bacaannya, jangan terlalu lirih. Karena ini nasihat dari Nabi SAW kepada Abu Bakar dan nasihat kepada Umar Ibn Khattab. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau Nabi SAW membaca surah-surah yang sering beliau bacakan, beliau suka membaca surat yang panjang, beliau suka membaca surat yang sedang, beliau suka membaca surat yang pendek. Beliau juga suka mencontohkan bacaan-bacaan di dalam sholat duhur pada 2 rakaat pertama. Pada 2 rakaat pertama itu 2 surat, artinya 2 surat yang cukup panjang. Dan pada 2 rakaat yang terakhir beliau membaca Al-Fatihah juga mendengarkan beberapa surat. Selama ini kita taunya banyaknya kalau sudah rakaat ketiga dan rakaat keempat kita membaca Fatihah saja, betul? Nabi SAW pada rakaat ketiga dan rakaat keempat tetap membaca surat, tetapi suratnya pendek. Tetapi beliau juga mencontohkan kadang beliau juga hanya membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan pada rakaat keempat. Dalam satu keterangan seperti fotokopi yang tadi ana bagikan ke antum semua, ada halaman yang kedua, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari disampaikan oleh Abu Qatadah dari Nabi alaihi salatu wasalam, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri, ya, yaqra'u fi dhuhri fil ulayaini bi imamil kitab wa suratain wa fi raq'atainil ukhrayaini
bi ummil kitab ya. Iya, bi ummil kitab, maaf ya. Wa yusmi'unal ayah wa yutawwilu fi raqatil ula. Beliau memanjangkannya pada rakaat yang pertama. Mala yutawwilu fi raqatis tsaniyah. Wa hakadha fil asri wa hakadha fis subh. Riwayat Imam Al-Bukhari. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca dalam salat duhur pada 2 rakaat pertama, yaitu surat Al-Fatihah dan 2 surat. 2 rakaat pertama nih, 2 surat. Artinya tidak pada potongan-potongan surat. Bukan potongan ayat, potongan surat. Hanya sebagian potongan, tidak. Artinya surat lengkap. 1 surat dari mulai awal ayat sampai akhir ayat. Jangan dipahami yang lain. Beliau membaca pada sholat duhur, pada rakaat pertama dan rakaat kedua, lengkap 1 surat. Tidak pada potongan surat, ayat sekian sampai ayat sekian saja, tidak. Harus kita pahami, kalau kita mau sholat seperti Nabi ketika beliau sholat duhur, ya suratnya lengkap dibaca. Dan itu suratnya surat yang cukup panjang pada sholat duhur. Pada sholat duhur, rakaat pertama panjang, rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Beliau juga memperdengarkan kepada kami ayat lainnya. Di sini keterangannya, beliau biasa melamakan gitu ya, memanjangkan rakaat pertama dibanding rakaat yang kedua. Demikian pula dilakukan dalam sholat asar dan sholat subuhnya. Demikian pula dilakukan pada sholat asar dan sholat subuh. Kata Syekhul Albani mengenai hal ini, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menjaharkan bacaan dalam sholat subuh 2 rakaat pertama, dari sholat maghrib 2 rakaat pertama, dan dari sholat isya 2 rakaat pertama. Dan beliau mensirkan bacaan pada sholat duhur serta sholat asarnya. Dan inilah yang menjadi ijma', kesepakatan ulama, serta ini disepakati oleh Imam Syekhul Albani. Masih cukup waktunya? Lima menit. Adapun dalil membaca surat yang panjang dan pendek seperti yang disebutkan, wa dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala ma shallaitu wara'a ahadin asbaha sholati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Jadi Abu Hurairah itu mencari orang-orang sepeninggal Nabi, siapa orang yang sholatnya hampir mirip dengan Rasul. Beliau itu mencari orang yang sholatnya mirip dengan Rasul itu siapa. Fasolaina wara'a dzalikal insan wa kana yutilul ulayaini minadz dhuhr wa yukhaffifu fil ukhrayaini. Ya. Wa yukhaffifu fil asr wa yaqra'u fil maghrib biqisaril mufassal. Wa yuqra'u fil isya bisyams wadduha wadduhaha wa asbahiha wa yaqra'u fi subhi bi surataini tawilataini. Dari Abu Hurairah beliau berkata, aku pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya mirip sekali dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lain. Jadi beliau itu nyari, itu Abu Hurairah itu nyari, masih ada tidak orang yang sholatnya mirip dengan Rasul. Maka Abu Hurairah mendapati bahwa kami mendapati sholat seseorang
yang dia memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat zuhurnya dan memperingan 2 rakaat akhirnya. Sedangkan sholat asarnya lebih diperingan dari sholat zuhurnya. Bentar, tanggung. Jadi sholat zuhur Nabi itu lebih panjang daripada sholat asar. Adapun sholat maghrib dibacakan sholat qisarul mufassal. Pada sholat isya dibacakan surat asy-syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Itu sholat isya. Dan yang semisal dengannya, adapun sholat subuh dibacakan 2 surat yang panjang. Disahihkan oleh Syekh Albani bahwa hadis ini dikatakan oleh Syekh Albani dalam keadaan sahih. Mudah-mudahan kita baru sampai pada sholat lail dan nasihat Nabi kepada Abu Bakar dan Umar untuk meninggikan bacaan kepada Abu Bakar dan melirihkan atau merendahkan suara kepada Umar ibn Khattab, serta contoh-contoh bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW pada ringkasan yang cukup komplit walaupun ringkas. Apa yang disampaikan oleh Nabi dicontohkan oleh beliau, mudah-mudahan bisa jadi pegangan buat kita semua sehingga kita bisa mirip sholatnya dengan Rasul, dan kita berharap sholat itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang makbul di sisinya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.